Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran mengurus daripada DKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ketua DKM kita ada hadir beliau. Masya-Allah. Beliau berada di sisi sebelah kanan kita, masya-Allah ya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, amin. Dan seluruh jamaah yang enggak bisa sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, teriring doa semoga kita juga minta kepada Allah agar diberikan kesehatan, agar diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada bulan apa kita? Bulan November ya, ketemu ya Pak? November ya, benar ya? November ya. Ya, ini kayaknya diam-diam ngantuk apa khusus ya ente sebenarnya. Ya Allah. Nah, ketika kita bulan itu ngebahas Pak, pembahasannya adalah terkait hadis dari Maimunah Pak, yang menjelaskan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu tempat dan di tempat tersebut ada seekor bangkai kambing yang kemudian dibuang begitu saja, maka Rasul menegur sahabat yang membuang bangkai tersebut. Lalu kemudian kata Rasul, kenapa kau tidak memanfaatkan kulitnya untuk kau bisa pergunakan kepentingan kehidupan dunia kita, seperti kita ambil untuk sebagai alat tempat kita duduk kulit kambing. Kulit apa Pak? Kambing. Kita ambil, kita jadikan sebagai wadah atau sebagainya yang diperbolehkan. Maka kemarin sudah kita bahas tentang hal itu, karena memang bab ini bicara tentang bagaimana kulit bangkai itu bisa dibolehkan, bisa dipergunakan untuk kita, untuk kehidupan kita, dengan syarat itu dibal. Dibag itu disamak. Di apa Pak? Samak. Ya, kulit bangkai. Tapi tentunya kulit bangkai hewan yang tidak najis. Kalau kulit bangkai hewan yang najis, jangankan bangkainya Pak, kulit binatang yang masih hidupnya aja udah najis itu Pak. Itu binatang yang najis.
Maka pada kesempatan pagi hari kali ini kita akan lanjutkan Pak pembahasannya pada hadis yang ke-19, bicara tentang masih kaitannya tentang babul aniyah, bab yang bicara tentang bejana atau wadah yang diperbolehkan oleh Nabi, oleh syariat ini. Kalau kemarin juga kita ngebahas tentang bagaimana kemudian haramnya emas kita pergunakan untuk dijadikan sebagai wadah. Iya Pak? Iya enggak? Iya, emas. Gak boleh Pak emas kita jadiin piring, gak boleh kita jadiin sebagai gelas, gak boleh. Mendingan emas kita kasih kepada bukan pesantren Pak. Belum ngomong belum. Ke bini ente beliin emas. Jangan cuma disuruh kasih duit buat belanja lagi. Kasih duit nih mah, nih bu, nih neng, nih duit berapa juta itu Pak? 10 juta. Buat apa? Lu belanja sono ke pasar, beli, datengin ke toko emas, beli. Oh, pernah begitu? Ya, belum pernah. Paling juga kemarin corona habis semua. Insya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, hadis ke-19 ini Pak akan mengungkap dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam benak kita. Apa pertanyaannya? Bolehkah kita bertamu kepada selain orang Islam, bahasa kasarnya non muslim, dan kita makan di rumah orang non muslim tersebut? Ini pertanyaannya Pak. Jawabannya nanti di hadis ini. Ya. Kan kalau dalam menyusun sebuah skripsi itu kan ada yang namanya pendahuluan. Bukan pendahuluan, apa namanya itu? Ada tesa, antitesa. Kan begitu ya? Ada yang namanya rumusan masalah gitu ya. Aku jadi ingat dulu gitu. Kan begitu ya. Iya. Oleh karena itu maka saya pun sampaikan hal yang sama. Sebelum kita tahu jawabannya, kita harus rangkum dulu rumusan masalahnya, pertanyaan-pertanyaannya yang nanti akan kita jawab. Pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab nanti adalah apa? Bagaimana kalau kita bertamu kepada saudara kita, teman kita yang non muslim, yang berbeda dengan agama kita? Kok pertanyaan begitu Ustadz? Iya, karena kita bukanlah sama seperti mereka. Makanan kita tidak sama dengan makanan mereka. Betul. Minuman kita tidak sama dengan minuman mereka. Betul. Apalagi istri kita tidak sama dengan istri mereka. Kan begitu. Ilok sama. Kan begitu ya. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, saya bacakan hadisnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushanni radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fa'agsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaihi. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ini kalau saya artikan secara teksnya begini Pak. Hadis ini disanadkan dari Abi Sa'labah Al-Khushanni radhiyallahu an, berkata ia, menceritakan ia, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
sesungguhnya kami di satu negeri bersama orang-orang ahli kitab. Apakah boleh kami makan pada tempat bejana mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, jangan kalian makan pada bejana mereka, kecuali hendaklah engkau mencari selain bejana mereka. Kalau tidak didapatkan bejana yang kemudian dianggap suci, maka bejana mereka sebelum kita pakai cuci terlebih dahulu, dan kemudian makanlah dari bejana tersebut. Tuh. Paham apa orang? Ya, orang paham kebangetan. Ya Allah, ini hadis udah gamblang, Pak, udah gamblang. Ini namanya kalau kita memiliki pemahaman al-zahiri yang tekstual tanpa penafsiran yang banyak, kita sudah mafhum. Ini kemarin saya sudah jelaskan bagaimana kemudian kita memahami teks. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Udah tahu kan itu ya, pengertian itu ya, mafhum mukhalafah sama mafhum muwafaqah. Udah tahu ya? Udah. Ilok cuma saya ngaji nggak datang sebulan, begitu nggak tahu jawabnya. Wah, parah ini namanya nih. Mafhum muwafaqah itu mafhum yang sesuai dengan teksnya, Pak. Yang sesuai dengan teksnya. Kalau mafhum mukhalafah itu mafhum yang diambil dari pemahaman terbaliknya. Contoh begini, contoh mafhum muwafaqah nih. Seluruh umat Islam yang perempuan wajib pakai jilbab. Itu pemahamannya, mafhum muwafaqahnya wajib dong, berarti perempuan yang kagak pakai jilbab dosa dong. Benar apa benar? Benar. Tapi mafhum mukhalafahnya, kira-kira laki-laki wajib pakai jilbab kagak? Kagak. Jangan dibilang nanti semua umat Islam wajib pakai jilbab yang perempuan. Tadi dipotong sama jamaah ikhlas. Wah, berarti umat Islam semua pakai jilbab semua nih. Besok ke masjid pada pakai mukena semuanya. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Mabadi'ul Awwaliyah. Tahu nggak kitab Mabadi'ul Awwaliyah, Pak? Orang tahu. Tapi kalau series judulnya Layangan Putus, tahu nggak, Pak? Yang ada di YouTube itu lagi viral. Ada pemerannya namanya si Aris, Pak. Bininya namanya si Kinan. Si Kinan punya anak namanya si Raya, Pak. Si Raya anaknya itu si Aris punya selingkuhan, Pak. Selingkuhannya namanya si Lydia. Si Lydia apa, Pak? Apa? Ente mah curiga mulu, Ustaz. Bukan, ini mah cuma lagi viral doang. Kan kalau modal ceramah kan menyesuaikan dengan jamaah, ya nggak, Pak? Kan begitu. Pak, suatu saat lagi berantem si Kinan sama si Aris, Pak, gara-gara si Lydia, Pak. Lah si Kinan dikejar sama si Aris, Pak, pakai mobil. Si Aris lupa ngerem, ngejeknya gas, Pak, tabrakan si Aris, Pak. Nonton juga Bapak ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini cuma sekedar intermezzo saja, Pak ya. Jamaah sekalian berbahagia, jadi dari pemahaman teks ini kita bisa memahami, Pak, bahwa syariat, bahwa agama kita terkait tentang makan dan minum saja itu diatur, Pak, bejananya.
nggak boleh sembarangan. Jadi kalau seorang muslim yang kafah itu harus memperhatikan apa dan bagaimana kita kemudian memasukkan apa yang masuk ke dalam perut kita. Bahkan daging yang terbentuk dari harta yang haram saja itu tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali setelah dicuci di dalam api neraka. Itulah seorang muslim itu diajarkan begitu. Kalau orang lain, agama yang lain belum tentu begitu, Pak. Mereka apa aja dimakan, kita kagak. Mereka ada yang B berapa itu, Pak? B1 2 3 4 5 6 7 ya. Kan begitu. Kita kagak, Pak. Masya Allah, garisnya jelas. Haram, halal. Yang haram jauh, yang halal boleh. Bahkan yang halal itu juga dibedakan lagi, thayyib atau tidak thayyib. Iya enggak, Pak? Thayyib itu apa maksudnya? Thayyib itu maksudnya sehat atau kagak, baik apa kagak buat Bapak. Kambing sehat. Siapa bilang kambing kagak sehat? Sehat, Pak. Tapi coba-coba orang yang darah tinggi, orang yang hipertensi suruh makan kambing. Ayo, Pak. Kira-kira sanggup apa orang tuh, Pak? Ini namanya thayyib atau tidak thayyib. Bukan perkara halal atau haram. Sebab kalau kriteria cuma halal dan haram, kambing itu halal. Benar apa benar? Apalagi kambing saat penyembelihan hewan kurban, itu halal banget itu, Pak ya. Halal. Malah sebelum acara pemotongan selesai, kambing buntutnya pada hilang, terpedoknya pada hilang, kepalanya pada hilang. Di sini pada hilang apa kagak, Pak? Sama aja. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, tuh. Akan tetapi karena kita ini hidupnya bermasyarakat, muamalah kita bukan hanya sesama muslim, bukan hanya sesama mukmin. Ada saudara kita yang Yahudi, ada saudara kita yang Nasrani, maka kita dicegah oleh Allah dan Rasulnya untuk kemudian kita memakan sesuatu yang najis. Karena mereka itu boleh memakan hal itu, kita tidak boleh memakan hal itu. Tuh, kita dilarang lagi sama Allah. Masya Allah. Makanya ada seorang mu'allaf, Pak, mengatakan agama yang paling sayang sama umatnya adalah agama Islam. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil di dalam Islam diatur, Pak, tata caranya. Dari hal sesuatu yang dianggap biasa sampai sesuatu yang luar biasa dibahas di dalam agama Islam. Yang biasa apa? Kehidupan sehari-hari sebagai individu diatur oleh agama kita. Yang luar biasa apa? Bahkan kehidupan negara kita diatur di dalam agama Islam. Bagaimana seorang muslim memilih seorang pemimpin diatur di dalam Islam. Maka banyak orang-orang yang kemudian
dia memeluk agama Islam lantaran dia mempelajari Islam. Gara-gara dia membaca 1, 2, 3 ayat di dalam Al-Quran, kemudian dia memeluk agama Islam. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita kemudian hidup bersama mereka, maka bermuamalah kita, berinteraksi kita dengan mereka, kita tetap dijaga. Kita harus menjaga kesucian kita. Kita tetap menjaga kebersihan kita. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang najis, maka wadah bejana yang kemudian kita pakai, kalaupun kita meminjam dari rumah-rumah mereka, kalaupun kita meminum dari tempat minum mereka, maka sebelumnya adalah dianjurkan oleh agama kita harus fa'alsilu, cucilah dengan bersih. Kata agsilu ini Pak kagak beda dengan kata kata mandi. Artinya cucinya bukan cuma dikocok-kocok doang kemudian dipakai wadahnya, tetapi benar-benar dibersihkan wadahnya. Paham Pak? Jadi kalau dicuci itu bukan cuma dikocok-kocok doang. Udah kayak kita lagi rapat di pos ronda, kagak ada gelasnya, ada gelas kotor bekas orang, itu dicuci pakai sabun apa dikocok-kocokin doang Pak? Nah, tahu semua berarti tukang ronda semua ini orang. Kan begitu ya. Tuh. Artinya cuci di sini maksudnya benar-benar cuci Pak, bukan cuma sekedar. Kalau di zaman dulu kagak ada sabun, maka dicucinya dengan bersih dengan air berulang-ulang, baru diyakini bersih, selesai, bersihlah wadah tersebut. Kalau di zaman sekarang nggak usah kemudian pakai air doang, tapi ditambah langsung pakai sabun. Pakai apa lagi Pak? Apa lagi? Ini nyebutin merek, boleh pakai YouTube nih ntar nih. Ini YouTube apa Yusuf ini? Allah ya. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Jadi pertanyaan tadi saya jawab sudah tuh. Berarti boleh enggak kita makan di tempat saudara kita yang non muslim? Boleh apa kagak? Boleh. Cuman kira-kira kita bisa nyuci dulu apa kagak itu Pak? Kagak. Berarti kalau kagak Bapak bawa piring dewek. Kagak makan ya, Insya Allah. Ya, tapi biasanya kalau ada saudara kita, tetangga kita yang hajatan nih Pak nih, itu dipisahin biasanya ya. Ini yang ada apa B1, B2, B3, B10, B11 gitu ya. Ada sebelah sini nih makanan mereka itu yang dogi sama apa tuh? Dog sama ya. Sebelah sini ini yang muslim, yang ayam, yang ikan, sini tuh biasanya ya. Nah, begitu mereka pun sudah paham, Pak. Mereka sudah paham. Sama seperti kita kalau wisata ke Bali, Pak. Wisata ke Bali. Bapak ada yang pernah jalan-jalan ke Bali apa kagak, Pak? Angkat tangan, Pak. Ayo cepetan. Mana orang yang suka ke Bali? Saya mau tanya dulu nih, ngapain lo ke Bali? Ayo tanya. Jangan-jangan bukan wisata itu namanya. Insya Allah. Saya pernah Pak disampaikan walaupun saya belum ke Bali ya, walaupun saya belum ke Bali ya, karena saya termasuk orang-orang yang kagak kuat sama yang begitu-begituan Pak. Jangan sampai. Mendingan saya di rumah diem baik ya, daripada jauh-jauh cuma ngelihat begituan. Ya Allah, diceritain Pak, di sono Pak, di sono itu yang namanya apa, yang begitu dah pokoknya ya. Masya Allah, itu yang namanya begitu Pak, udah kebiasaan di sana Pak, udah menjadi hal yang lumrah. Insya Allah.
Kalaupun kita mau makan, lapar kita, banyak resto-resto, banyak, tetapi resto-resto itu sedikit sekali yang menyatakan bahwa ini makanan halal. Enggak ada Pak, sedikit, jarang. Nah, kalau model saya mah kalau lapar sedikit dari mana-mana, makan lapar daripada kita pingsan di mobil, ya enggak? Kan begitu. Mendingan kita turun makan. Makanya saya kalau di mana-mana ingat Pak, makanan tuh di daerah Jakarta ada rumah makan Padang yang mantep itu Pak tuh. Dia resto Padang. Udah pernah makan tuh Pak? Belum. Ntar kita jalan-jalan ke sana ya. Subhanallah. Tunjangnya apalagi mantap benar kan begitu. Habis makan tunjang bapak kolesterolnya naik. Masya Allah. Uyang dan kepala ya. Insya Allah. Artinya begini Pak, kalau misalkan kita di satu daerah yang susah untuk menemukan makanan yang halal, ngapain kita datang ke tempat yang susah cari makanan yang halal? Ngapain? Kalau misalkan kita bisa makan di rumah kita, ngapain numpang makan di rumah orang? Benar apa benar? Kalaupun kita bertamu, ya kan bisa kita cara-cara bertamu bagaimana kita supaya kagak makan. Iya enggak Pak? Kalaupun makan yang kering-kering aja. Ente mau makan? Terima kasih. Karena bagaimanapun Pak, tetap wadah yang dipakainya itu juga. Benar apa benar Pak? Yang dipakai buat masak B1, buat masak ayam, buat masak ikan, ya itu juga. Masa dia punya wadah 3 biji ya? Ini buat masak ayam, ini buat masak ikan, ini buat masak B1, B2. Lah kagak begitu Pak. Ribet dia, emang dia restoran ya enggak? Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu Pak. Maka sekarang muncul pertanyaan berikutnya, apa sih yang disebut dengan ahlul kitab? Tuh. Ini Bapak kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ahlul kitab itu apa Pak? Ahlun itu artinya adalah penduduk atau pemilik. Alkitab itu artinya kitab suci. Apa saja kitab suci. Jadi artinya apa berarti Pak? Pemilik kitab suci. Ini maksudnya apa? Maka ulama mendefinisikan kata ahlu kitab dalam hadis ini, humul Yahudi, mereka orang-orang Yahudi yang kemudian mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya namanya Taurat. Maka kalau kita ngomongin hadis ini ada kalimat ahlu kitab, ini maksudnya adalah orang Yahudi. Orang apa? Yahudi. Yahudi di Indonesia ada apa orang Pak? Ada. Karena mereka itu ideologi Pak ya, sama seperti Islam, ideologi dia kuat dia. Dan bahkan memang dia negara kecil tapi punya kekuatan yang besar. Nah, kalau kita negara besar punya kekuatan yang ilok. Ya saya sih cuma nanya ilok. Saya ulangi lagi ya nih. Jangan ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ngomong begini Pak, tidak ada maksud dan tidak ada tujuan yang lain kecuali kita ayo bergandengan tangan. Ada sebuah cerita Pak yang disampaikan oleh Abuya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ Pak, ketika beliau bicara tentang orang-orang Yahudi. Suatu ketika seorang Yahudi mau pergi ke suatu tempat Pak. Seorang Yahudi ini turun dari hotelnya, keluar mencari taksi. Ya, mencari apa? Waktu itu belum ada Grab online, belum ada Pak. Belum ada Grab online waktu itu ya. Kemudian dia turun ke bawah
di bawah hotel itu mobil lalu lalang Pak, yang namanya taksi itu. Ketika mobil pertama sampai di depan orang Yahudi tersebut, berhenti, lalu mengetok kaca bagian supirnya, kemudian supir membuka kacanya, ditanya, hal anta Yahudi, apakah engkau orang Yahudi? Kata supirnya, kata drivernya, la laisa, bukan, saya bukan orang Yahudi. Roh, kata si Yahudi, pergi, nggak jadi, pergi. Tuh Pak, orang Yahudi sampai begitu, nyari taksi. Lalu kemudian taksi kedua datang, diketok lagi Pak, pintu supirnya, kaca supirnya dibuka, ditanya lagi, apakah engkau orang Yahudi? Bukan, saya bukan orang Yahudi. Disuruh pergi lagi tuh Pak mobilnya, pergi. Taksi ketiga datang, diketuk kacanya, dibuka, ditanya lagi, apakah engkau orang Yahudi? Iya, saya Yahudi. Baru si orang Yahudi yang mau naik taksi ini, baru dia naik ke dalam mobil taksinya. Ini paham maksud saya Pak? Paham nggak maksud saya? Maksud saya, orang Yahudi aja persatuannya sampai kayak begitu Pak. Kita seharusnya juga kayak begitu, bahkan lebih. Sesama umat Islam, ayo kita bareng-bareng, jangan pada berantem mulu. Ada nggak yang berantem mulu Pak? Ada. Cuma beda tahlil sama kagak tahlil, berantem. Cuma gara-gara kunut sama kagak kunut, berantem. Gara-gara jikir keras sama jikir pelan, bikin masjid baru. Ada nggak yang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak ada zamannya Pak begitu. Kita sekarang udah bergandengan tangan, bahkan bukan hanya sesama muslim, kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, bahkan ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, tuh Pak, yang orang Yahudi yang termasuk ahlul kitab. Yang kedua, siapa ahlul kitab itu? Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Apa kitab yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu adalah kitab Injil. Tuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka saya tarik kesimpulan dari hadis ini begini Pak. Jawazus isti'mali awani, diperbolehkannya kita menggunakan bejana ahli kitab setelah dicuci. Tuh. Setelah dicuci. Lalu yang kedua, kesimpulan hadisnya adalah naha fil hadis, atau an-nahyu fil hadisi, larangan di dalam hadis ini bukanlah tingkatan yang paling besar, tetapi tingkatan di sini adalah tingkatannya dimakruhkan. Apa Pak? Dimakruhkan, bukan diharamkan. Jadi kalau kagak ada bejana yang lain, terpaksa kita, kasarnya begitu Pak, terpaksa. Kan kalau orang terpaksa nggak enak banget ya Pak ya. Terpaksa ini saya, emang apa terpaksa? Iya, saya dipaksa kawin sama anak orang kaya. Lah enak itu namanya, Insya Allah. Nah, terpaksa kita kagak ada pilihan, ya sudah. Karena apa? Sifatnya karohah, sifatnya larangan ini adalah makruh, bukan larangannya sampai batas yang tertinggi, yaitu adalah haram. Tuh. Jadi kalau terpaksa ya sudah, tapi jangan seakan-akan dipaksa Pak. Ini mah sengaja banget kalau makan siang di tempat saudara kita yang non muslim. Ada nggak yang begitu Pak?
Mentang-mentang non muslimnya orang kaya, ya. Lah makan siang dia di rumah Haritanu Sudibyo lah. Insya Allah. Ntar makan malamnya di rumah siapa lagi? Ahok. Ada begitu, la ilaha illallah. Janganlah, kalau mau makan siangnya di rumah Pak Ketua DKM tuh. Boleh nggak tuh kira-kira? Boleh. Makan malamnya di bendahara masjid. Mana bendahara masjid? Mana ada bendaharanya mana? Nah itu, nah pas tuh enak ya. Kapan-kapan kita main bulu tangkis enak tuh ya, bakar-bakar ya nggak? Mainnya malam, habis main malam capek gerah bakar ikan, mantap tuh ya. Masya Allah. Cuma masalahnya siapa yang ngedanain ini, siapa? Masya Allah. Hah? Saya? Oh begitu. Saya baru tahu ente begitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Tuh, itu satu hadis, Pak. Ini waktunya masih ada beberapa menit lagi ya Pak ya. Masih panjang ya. Sampai jam berapa saya ceramah Pak? Jam 7. Insya Allah ya. Itu Pak satu hadis. Saya akan lanjutkan kepada hadis yang berikutnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah muttafaqun alaihi. Ini kalau saya artikan secara tekstual begini Pak. Dan dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tawaddau, mereka melaksanakan wudu, mengambil air wudu dari mazadah perempuan yang musyrik. Nih kalau nanti muncul pertanyaan, mazadah itu apa Ustadz? Mazadah itu adalah tempat minuman yang terbuat dari wadahnya kecil kagak besar-besar ya, wadahnya bisa cukup menampung air itu, bisa buat beberapa orang Pak ya. Mazadah ya, penampungan air atau tempat minum ya, tempat minum, tempat menyimpan air. Nah, kalau kita artikan berarti Rasul pernah memakai tempat air orang musyrik untuk dia bisa mengambil air wudhu. Bagaimana kisah yang utuhnya Ustadz? Ini kan hadisnya pendek Pak nih. Maka di sini dikatakan hadzal haditsu qat'ah. Ini adalah hadis yang potongan, hadis yang pendek, min hadisin tawilin, daripada hadis yang panjang. Karena hadis Bulughul Maram ini kan Pak, hadis-hadis pilihan. Kalau Bapak pengen baca hadis yang panjang-panjang, itu di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, itu hadisnya panjang. Kalau Bulughul Maram itu hadisnya pilihan-pilihan. Dan ini adalah kitab hadisnya, kitab hadis Bulughul Maram. Bapak punya kitabnya Bulughul Maram Pak? Beli ya? Iya. Bapak nggak tahu kan ya kitabnya Bulughul Maram pengarangnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah, disarahkan oleh banyak ulama Pak. Salah satunya yang menjadi syarah daripada Bulughul Maram adalah kitab Ibanatul Ahkam. Banyak Pak, ada namanya kitab Subulus Salam, itu juga syarah daripada Bulughul Maram. Apa tahu nggak Pak kitab Subulus Salam Pak? Kalau Ikatan Cinta tahu Pak? Itu yang ada si Andin, Aldebaran, si Roy, si Reina, itu tahu nggak Pak? Kirain begitu tahu dari semua. Aduh kacau dah. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak,
Jadi ini hadisnya panjang. Ya, saat itu Nabi dan para sahabat sedang berada di tengah-tengah perjalanan. Nabi sedang bersafar. Nabi sedang menjadi musafir bersama para sahabat yang lainnya. Tak kala Nabi kemudian hendak dia melaksanakan sholat, Nabi tidak mendapati apa yang dikatakan, apa yang dibutuhkan untuk mengambil air wudhu, yaitu berupa air. Kagak ada air, Pak. Lalu kemudian karena kagak ditemukan air, diutuslah, Pak, diutuslah 2 orang sahabat. Berapa orang, Pak? 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ini kemudian disuruh oleh Nabi untuk mencari air, karena Nabi itu tidak pemalas, karena sahabat itu tidak pemalas. Kalau beliau pemalas, maka beliau tidak usah berpikir untuk nyari air, langsung aja beliau bertayamum. Betul apa betul, Pak? Tapi beliau tidak malas, maka 2 orang sahabat disuruh mencari air untuk mengambil air wudhu. Lalu kemudian diutuslah Ali dan 1 sahabat yang lainnya mencari air, kesana kemari mencari. Kirain alamat, Pak. Insya Allah ya. Mencari air, Pak. Akhirnya agak sulit, Pak, mencari air. Kagak ketemu, karena di sono nggak kayak di Indonesia, air banyak. Di sono kalau nyari air ya di sumur. Kan kalau di Indonesia gampang, Pak. Ada di empang, ada di, kan tempat air aja kita macam-macam. Ada yang paling kecil namanya got. Benar nggak, Pak? Got, ya nggak ya? Ada yang keduanya kalenan. Tahu kalenan, Pak? Kalenan. Yang kalau pernah sering ke sawah mah tahu kalenan itu, kalenan. Ya. Gedean sedikit, di atas kalenan apa, Pak? Kali. Dah nggak tahu. Kali. Gedean lagi, Pak, apa namanya, Pak? Sungai. Gedean lagi danau dulu, danau. Dah. Danau, laut baru tuh, Pak, gedenya minta ampun. Setelah laut apa, Pak? Samudra. Pintar. Itu, Pak. Kita itu komplit, Pak, tempat air di Indonesia. Coba Bapak nyari got di Arab, ketemu apa kagak, Pak? Got nih kali ada airnya gitu, ada lagi. Nah, orang ada. Jangankan nyari got, Pak, nyari ikan gapi aja Bapak di air sadegah coba. Agak ada ikan gapi di Arab. Bapak di sini nyari ikan gapi di got banyak banget tuh, Pak ya. Masya Allah. Ikan gapi sekarang harganya mahal lagi, Pak. Itu kalau di tukang ikan, harga ikan gapi ada yang 3.000, ada yang 2.000. Masya Allah. Dulu ikan gapi dibuangin sama kita, Pak. Dulu waktu zaman saya masih kecil, ikan gapi diambil, dimain-mainin, udah bosan dibuang lagi. Sekarang harganya lumayan. Itu kalau 1 ekor 3.000, kalau 10 udah berapa, Pak? 10. Biasanya cuma 3 kali, cuma ngali doang 30.000. 30.000 mendingan belikan lele kita ya. Belikan gapi apa? Insya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Tuh. Jadi di sono tuh langka air, Pak, susah. Lalu kagak ditemukan air kecuali, Pak, dia berjumpa, Sayyidina Ali ini berjumpa dengan seorang wanita. Seorang perempuan. Berjumpa siapa, Pak? Wadon katanya, no. Wadon. Seorang wanita dari orang non muslim. Ingat, Pak, nih. Dari orang non muslim. Dia di sini dijuluki dengan imra'atun musyrikatun, wanita musyrik. Kalau musyrik berarti dia belum memeluk agama Islam, dan makannya pun pasti makan yang sembarangan, kagak seperti umat Islam. Lalu kemudian, Pak, Sayyidina Ali ini ngomong sama perempuan, wahai saudaraku, ini kita
dan Nabi mau wudhu, bisa nggak kita minta air kamu begitu? Kira-kira dikasih apa orang, Pak? Kok tahu, Bapak? Ngaji ya? Ngajiannya sama siapa, Pak? Nih Pak ya, kalau kita kemudian ngelihat konteks ini, berarti betapa baiknya mereka sama kita dan kita pun baik sama mereka. Benar apa benar, Pak? Enggak kayak sekarang, kayaknya kalau beda agama pengennya berantem mulu, kagak, Pak. Apalagi di medsos itu main kata-kataan, ya Allah. Nauzubillah, jangan di medsos, jangan ya, jangan berantem baik. Kita sesama manusia udah bareng-bareng aja, jangan pada berantem mulu. Masya Allah, udah perkuat iman dan kekuatan akidahnya masing-masing. Yang Islam jaga iman Islamnya, yang Kristen jaga iman Kristennya, yang Buddha jaga iman Buddhanya masing-masing. Betul apa betul? Gak usah ngurusin saudara-saudara kita yang beda akidah, bagian aja bagian masing-masing. Kalau prinsip agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Masing-masing agama kalian buat kalian, agama kita ya buat kita masing-masing. Jangan dicampur-campurin. Sholat dijagain sama orang Kristen, jangan. Ntar yang di gereja dijagain sama umat Islam, jangan. Udah masing-masing aja. Yang di masjid umat Islam, yang di sono di sono. Betul apa betul? Nah, setuju apa enggak kira-kira kalau gitu? Alhamdulillah, berarti sama ente sama saya pemikirannya ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Nah, ketika seorang wanita itu memberikan mazadahnya, tempat minumnya, kemudian mazadah itu yang ada airnya diisikan di dalam sebuah wadah, Pak. Ditaruh air itu dalam sebuah wadah, dan orang-orang Islam ketika itu dan Nabi kemudian mengambil air wudhu dengan air tersebut. Masya Allah. Jadi ini pun menjawab, berarti boleh kita menggunakan wadah orang Nasrani, wadah orang Yahudi. Tapi ini wadah air minum. Ya, wadah air minum. Kalau zaman dulu wadah air minumnya ada Tupperware apa kagak, Pak? Hah? Gak ada Tupperware ya? Gak ada ya, Pak ya? Adanya paling juga dari apa? Dari kulit tuh, Pak, biasanya ya. Kalau di zaman dulu kan onta biasanya ada tali yang menggantung tempat wadah minum, itu biasanya dari kulit, Pak. Nah, kulit itulah yang kemudian diambil dari binatang yang sudah mati, kemudian disamak dan dibersihkan, dijadikan tempat untuk menyimpan air, ya. Begitu. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, itulah kisahnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air kepada orang musyrik dan diberikanlah air tersebut, dan bahkan digunakan untuk mengambil air wudhu. Maka kesimpulan hadisnya begini, Pak, kesimpulannya: taharatun aniyatun musyrikina. Wadah yang suci seorang musyrik. Artinya kalau kita ngelihat wadah tersebut, lihat dulu, Pak, wadah itu meskipun punya kita atau punya orang lain, bukan orang kita alias orang musyrik, lihat wadahnya kira-kira kotor apa kagak, najis apa kagak. Kalau najis jangan. Contoh, itu wadahnya dipakai untuk minum binatang yang najis peliharaan dia. Lah, kita jangan pakai dari wadah mereka itu, jangan. Kalau sekira-kira menurut kita tidak, pakailah wadah itu. Itulah yang termasuk taharatun aniyatun, wadah yang suci meskipun punya orang musyrik. Yang keduanya,
menyamak, membersihkan kulit bangkai, kulit binatang yang telah meninggal dunia, maka itu bisa mensucikan daripada yang najis, membersihkan daripada yang kotor, membersihkan daripada yang menjijikan tersebut. Maka kita boleh menggunakan kulit bangkai yang sudah disamak. Wadah itu harus suci, Pak, apapun bentuknya, baik itu gelas ataupun itu piring atau sebagainya. Ini kira-kira bersih apa kotor ini, Pak? Berarti kalau bersih saya boleh minum apa kagak nih, Pak? Boleh ya? Boleh enggak nih? Berarti saya minum ya. Bismillah. Ente udah minum, saya belum minum kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasanya kayak bir, Pak ya. Kayak apa, Pak? Kayak bir. Insyaallah. Birnya bir Betawi ya. Bir peletok ya, insyaallah. Jemaah sekalian berbahagia, 2 hadis sudah kita bahas, Pak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi kayaknya saya harus sampaikan juga yang terakhir kali, Pak. Karena nanti kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, ya, Pak ya. Sekali satu hadis lagi, Pak ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah, Pak, tempat minumnya itu pecah. Nabi pernah punya tempat minumnya itu pecah, retak. Kalau pecah kan itu berkeping-keping ya, Pak ya. Kalau ini retak lah pasnya. Retak, Pak, tempat minumnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil satu rantai, dan rantainya itu terbuat dari perak. Kemudian rantainya itu diikatkan kepada tempat minum yang pecah tersebut, tempat minum yang retak tersebut. Hadis ini menjadi dalil bolehnya kita menempelkan atau bolehnya kita menggunakan fiddah, menggunakan perak untuk menambal. Ingat, untuk menambal sesuatu yang pecah. Kan kalau kemarin itu nggak boleh ya. Kalau ini perak kita boleh. Tapi menambal, bukan terbuat dari perak, bukan. Tapi bentuknya tadbid. Tadbid itu istilah, Pak. Istilah yang digunakan orang-orang Arab untuk menambal, untuk pekerjaan menambal sesuatu. Itu namanya tadbib, begitu. Nah itu, Pak, kayaknya kalau kita jelaskan lebih panjang lagi makin siang ya. Saya tahu dan faham Bapak biasanya kalau udah bunyi tadi begitu, titit-titit udah biasanya itu Bapak udah langsung punya pantun ya. Ikan sepat ikan gabus, si kiki kena sambal, lebih cepat lebih bagus, kaki udah pada pegel. Begitu ya, Pak ya. Terima kasih. Yang benar dari Allah. Mohon maaf, ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Kalau ada yang nanya, saya kasih waktu, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Ayo, ada yang mau nanya? Ntar saya kasih hadiah 1 gelas air minum. Ayo, nggak ada ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهم واسع والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.